Assalamualaikum anak-anak, kita lanjutkan belajar matematika ya untuk kelas 5 bab 8 data. Di bagian C, diagram batang. Hari ini kita akan mempelajari mulai halaman 252 sampai dengan 257. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Let's go anak-anak. Diagram batang, eksplorasi 8.3a, ayo menentukan panjangnya. Nomor 1, perhatikan panjang persegi panjang berikut, kemudian tentukan panjang persegi panjang yang diminta. Nah, untuk bagian A ini, persegi panjang yang sebelah kiri, ini panjangnya ada 5 kotak. Kalian hitung panjangnya ya anak-anak, bukan jumlah kotaknya, tapi panjangnya dari sini ke sini. Nah, 5 kotak ini mewakili 10 satuan. Untuk mencari satu kotak, kalian dapat cari dengan cara 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga satu kotak mewakili 2 satuan. Nah, sekarang perhatikan untuk persegi panjang yang sebelah kanan, ini panjangnya ada 9 kotak. Untuk menentukan panjang persegi panjang yang diminta, kalian bisa cari dengan cara 9 dikali 2 sama dengan 18. Jadi, panjang persegi panjang ini memiliki panjang 18 satuan. Bagian B, untuk persegi panjang sebelah kiri memiliki panjang 9,5 kotak. 9,5 kotak ini mewakili 95 satuan. Untuk mencari satu kotak, kalian bisa cari dengan 95 dibagi 9,5 sama dengan 10. Sehingga satu kotak mewakili 10 satuan. Nah, sekarang perhatikan untuk persegi panjang yang sebelah kanan ya. Panjangnya ada 4 kotak. Nah, untuk menentukan panjang persegi panjang ini, kalian bisa lakukan dengan cara 4 dikali 10 sama dengan 40. Jadi, persegi panjang ini memiliki panjang 40 satuan. Pertanyaan C. Pada gambar sebelah kiri terdapat persegi panjang dengan tinggi 8 kotak. 8 kotak ini mewakili 64 satuan. Nah, untuk mencari satu kotak, kita lakukan dengan cara pembagian, yaitu 64 dibagi 8 sama dengan 8. Jadi, satu kotak mewakili 8 satuan. Nah, sekarang untuk persegi panjang yang sebelah kanan, ketinggiannya 6 kotak. Nah, kita akan tentukan tinggi persegi panjang yang diminta ya, yaitu dengan cara 6 dikali 8 sama dengan 48. Jadi, tinggi persegi panjang ini adalah 48 satuan. Nomor 2, perhatikan persegi panjang berikut dan lakukan perintah sesuai dengan soal. Nah, pada bagian A, jika persegi panjang berikut memiliki panjang 200 satuan, gambarlah persegi panjang dengan panjang 120 satuan. Nah, pada gambar persegi panjang ini, panjangnya ada 10 kotak ya. 10 kotak ini mewakili 200 satuan. Jadi untuk mencari satu kotaknya, 200 dibagi 10 sama dengan 20. Jadi satu kotak mewakili 20 satuan. Nah, sekarang kita akan menggambar persegi panjang dengan panjang 120 satuan. Kita cari dengan cara 120 dibagi 20 sama dengan 6. Jadi panjangnya ada 6 kotak. Sekarang kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini panjangnya ada 6 kotak, mewakili 120 satuan. Pertanyaan B, jika persegi panjang berikut memiliki tinggi 140 satuan,
gambarlah persegi panjang dengan tingginya 80 satuan. Nah, pada gambar persegi panjang ini memiliki tinggi 7 kotak. 7 kotak ini mewakili 140 satuan ya. Kita akan cari satu kotaknya dengan cara 140 dibagi 7 sama dengan 20. Jadi, satu kotak mewakili 20 satuan. Sekarang kita akan gambar persegi panjang dengan tingginya 80 satuan. Nah, untuk mencari tinggi banyak kotaknya, kita akan cari dengan cara 80 dibagi 20 sama dengan 4. Jadi, tingginya ada 4 kotak. Sekarang kita gambarkan seperti ini. Nomor 1, diagram batang vertikal, eksplorasi 8.3b. Komang bertanya bagaimana cara mengetahui dengan cepat data yang paling banyak dan paling sedikit tanpa harus membaca data satu persatu ya. Untuk membantu Komang menjawab pertanyaan, ayo kita simak cerita berikut dan lakukan setiap aktivitasnya. Medali emas Indonesia di ajang SEA Games. Menjadi atlet olahraga yang mewakili Indonesia dalam ajang internasional adalah salah satu cara bela negara yang dapat kita lakukan. Adakah dari kalian yang bercita-cita ingin menjadi atlet profesional dan membela nama Indonesia? Pernahkah kalian mendengar kata SEA Games? SEA Games adalah pesta olahraga negara-negara di Asia Tenggara yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. SEA Games tahun 2021 dilaksanakan di Hanoi, Vietnam, tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2022 karena adanya pandemi COVID-19. Walaupun dilaksanakan tahun 2022, penyebutannya tetap SEA Games 2021. Tabel berikut menunjukkan perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games. Nah, pada tahun pelaksanaan 2013 sampai 2021, perolehan medali emasnya diperoleh sebagai berikut ya. Berikut perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games dalam bentuk diagram batang vertikal. Nah, ini pada tahun 2013, 2015, dan 2021. Nah, untuk 2017 dan 2019 masih kosong ya. Pertanyaan A, perhatikan dua kemungkinan berikut. Gambar mana yang tepat untuk mewakili banyaknya medali emas pada tahun 2017? Nah, perhatikan di sini ada 2 diagram batang vertikal. Sebelumnya kita akan hitung skala tiap barisnya ya. Ada garis vertikal, terdapat bilangan 0, 20, 40, 60, dan 80. Dari 0 sampai 20 itu ada 5 baris. Berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi tiap baris atau tiap skala mewakili 4 nilai. Nah, pada tahun 2017, perolehan medali emas yang didapat itu 38. Berarti nilai 38 ini berada di tengah-tengah antara 36 dan 40. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Pertanyaan B. Salin dan lengkapi diagram batang tersebut di buku tugasmu. Pastikan kalian menggunakan penggaris saat membuatnya. Nah, jawabannya sebagai berikut ya. Ini untuk pada tahun 2017 dan yang ini pada tahun 2019. Pertanyaan C. Setelah melihat tabel dan membuat diagram batang tentang perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games tahun 2013 sampai 2021, Nisa dan Asep mengatakan hal berikut.
Nisa mengatakan sejak tahun 2013 sampai 2021, perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games selalu menurun. Nah, untuk Asep mengatakan penurunan perolehan medali pada tahun 2015 lebih banyak jika dibandingkan penurunan perolehan medali pada tahun 2021. Menurut kalian, pernyataan siapa yang dapat diterima? Jangan lupa tuliskan alasan kalian. Pernyataan Nisa tidak tepat karena pada tahun 2015 sampai 2017 terjadi penurunan perolehan medali. Pernyataan Asep benar karena pada tahun 2015 perolehan medali mengalami penurunan sebanyak 18 medali, sementara pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 9 medali. Pertanyaan D, pada tahun 2019 Indonesia juga berhasil meraih 84 medali perak dan 111 medali perunggu. Tentukan pecahan yang mewakili banyaknya medali emas dibandingkan dengan keseluruhan medali yang diperoleh di tahun tersebut. Nah, total banyaknya medali yang diperoleh pada tahun 2019 adalah 72 medali emas ditambah 84 medali perak ditambah 111 medali perunggu, yaitu totalnya 267 medali. Pecahan yang mewakili banyaknya medali emas dibandingkan dengan keseluruhan medali adalah 72 banding 267. Pertanyaan E, dari pelaksanaan SEA Games periode tahun 2013 sampai 2021, kapan Indonesia meraih medali emas paling banyak dan kapan meraih medali emas paling sedikit? Indonesia meraih medali emas paling banyak pada tahun 2019 dan paling sedikit pada tahun 2017. Ayo berdiskusi. Jika kalian diminta untuk menentukan data tertinggi dan terendah, kalian akan memilih melihat dari tabel atau diagram batang. Mana yang lebih mudah? Ayo coba tuliskan pemikiranmu. Tentu lebih mudah diagram batang ya, cukup dilakukan dengan melihat ketinggian pada diagram batang. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ya. Di video selanjutnya kita akan belajar diagram batang horizontal dan diagram batang ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.